Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, atau selamat siang. Hari ini saya akan memberikan materi pada pelajaran keperawatan dasar 1 ya, keperawatan dasar 1. Kebetulan saya juga sebagai koordinator dalam mata ajar ini. Jadi hari ini di pertemuan yang awal ini itu materi dengan saya terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia itu otomatis bisa melakukan aktivitas fisik dan lain sebagainya, itu harus terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja itu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia supaya bisa beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, ini kita ulas secara teoritis. Sehingga nantinya di tingkat sarjana ini mahasiswa bukan hanya tahu kebutuhan itu sendiri, tetapi bagaimana fisiologi atau mekanisme dari kerja kebutuhan itu terhadap tubuh kita dan bagaimana efeknya. Di pertemuan pertama atau awal-awal ini saya akan membahas terkait dengan kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, seperti itu. Kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 tingkatan. Sebelumnya juga udah pernah dilihat ya, mungkin mahasiswa juga pernah lihat. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tingkatan. Itu menurut Abraham Maslow. Ya, Abraham Maslow membuat hierarki atau piramida kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini mulai dari bawah sampai ke atas itu semakin mengerucut atau semakin kecil di bagian atas. Artinya, kebutuhan dasar manusia itu dari bawah itu harus terpenuhi dahulu karena porsinya lebih besar daripada yang atas. Itu nanti kalian akan paham sendiri bagaimana kok bisa terjadi seperti itu. Nah, kita lihat dari yang bawah tuh. Susunannya mulai dari kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis itu artinya adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi terkait tubuhnya atau fisiknya. Apa saja itu? Nah, itu sudah ada ya, tertera. Itu ada oksigen, ya, ada makan, ada cairan, ada eliminasi. Arti eliminasi itu pengeluaran ya. BAB, BAK itu eliminasi. Kemudian ada tidur, kemudian ada keseimbangan cairan, kemudian ada seks. Seks itu juga termasuk kebutuhan dasar. Nah, nanti semua ini, kebutuhan dasar fisiologis inilah yang akan diulas di keperawatan dasar 1. Yang kebutuhan fisiologis ini karena apa? Karena ini merupakan dasar atau pondasi awal dari seluruh mata ajar sebenarnya kalau menurut saya. Kenapa? Karena dari setiap mata ajar itu baik itu KDK dan lain sebagainya, makhluk hidup itu membutuhkan kebutuhan dasar ini begitu. Nah, jadi pertemuan ini nantinya saya akan membahas terkait cairan. Tapi masih banyak kebutuhan dasar yang lainnya. Nanti kita bahas ya selanjutnya seperti itu. Nah, kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Nah, artinya seseorang apabila terpenuhi kebutuhan dasarnya, makannya sudah, tidurnya sudah, bernapas bisa, nggak pakai selang oksigen dan lain sebagainya, bisa tidur, bisa makan, bisa BAB, bisa BAK, maka dia akan lari ke atas lagi. Dia juga pengen aman, pengen nyaman begitu. Seperti itu. Kemudian di atasnya lagi ada rasa cinta, memiliki dan dimiliki. Semakin kecil kan, kemudian di atasnya lagi ada harga diri, kemudian yang terakhir adalah aktualisasi diri. Itulah hierarki Abraham Maslow yang harus kalian ketahui. Dan ini itu wajib kalian hafal di luar kepala. Kenapa? Kebutuhan ini adalah dasar dari seluruh kebutuhan manusia. Nantinya kalian kan sebagai perawat akan menegakkan diagnosa keperawatan. Jadi harus tahu dulu bagaimana menegakkan diagnosa berdasarkan hierarki ini, berdasarkan kebutuhan dasar ini begitu. Mana yang aktual itu biasanya rata-rata kebutuhan dasar yang fisiologis, baru nanti yang lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ini, yaitu materi terkait cairan, kebutuhan dasar cairan. Nah, kebutuhan dasar cairan ini kalian harus tahu terkait dengan
berapa sih jumlah cairan dalam tubuh kita yang padat itu berapa? Nah, begitu. Nah, orang dewasa dengan bayi itu kebutuhan cairannya itu berbeda. Kalau orang dewasa itu kebutuhan cairan atau cairan di dalam tubuh mereka itu totalnya 50-60% dari berat badan. Misalkan nih berat badannya 100, berarti cairan dalam tubuh mereka itu sekitar 60 kilo. Nah, begitu. Jadi cairan. Beda dengan bayi. Jika bayi itu semakin muda bayi tersebut, semakin usianya semakin kecil, itu cairannya semakin banyak. Makanya kalau bayi baru lahir atau anak-anak itu lebih kenyal. Kulitnya lebih kenyal, kepalanya lembek, seperti itu kan, dan lain sebagainya. Karena cairannya lebih banyak begitu dibandingkan orang dewasa. Nah, kalau orang dewasa yang misalnya perutnya buncit dan lain sebagainya ya, itu bukan cairan, tapi itu lemak seperti itu. Nah, itu yang harus diketahui bahwa semakin tua usia seseorang, itu cairannya akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait cairan ini berdasarkan seluler. Nah, di sini saya membagi cairan secara umum itu dibagi menjadi dua, yaitu cairan intraseluler dan cairan ekstraseluler. Apa itu? Nanti kita bahas, kalian akan tahu sendiri. Disingkat menjadi CIS dan CES gitu. CIS itu cairan intraseluler dan CES adalah cairan ekstraseluler. Nah, apa itu cairan intraseluler? Cairan intraseluler itu adalah cairan yang terdapat dalam sel tubuh manusia. Nah, di tubuh kita itu ada banyak sel, ada miliaran sel, pokoknya tidak bisa terhitung lah ya, seperti itu. Misalkan mata kita bulat seperti ini, itu penyusunnya banyak, sel-selnya itu banyak, sehingga menjadi ada yang bola mata, ada retina, ada kelopak mata. Nah, itulah kumpulan dari sel-sel akan menjadi jaringan, jadi organ menjadi sistem organ, jadilah tubuh manusia. Nah, gitu. Nah, penyusun sel itu sendiri adalah cairan. Nah, di dalam cairan itu namanya cairan CIS, cairan intraseluler. Cairan yang berada di dalam sel. Nah, kalian harus pahami, jika kalian punya tangan, misalnya begini, ini ada gambar saya kasih tangan ya. Nah, di tangan ini kan misalnya ada pembuluh darah nih ya, warna biru-biru. Itu kan pembuluh darah vena namanya ya. Pembuluh darah vena. Nah, di pembuluh darah vena itu kan ada darahnya. Itu bukan cairan CIS, karena dia bukan di dalam sel. Ingat ya, itu di dalam pembuluh darah. Jadi cairan yang CIS itu di mana? Jadi semua di seluruh tubuh kita, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Itu cairan CIS semua. Cairan intraseluler yang berada di dalam sel tubuh. Nah, tadi sudah saya bilang cairan ada dua kan, CIS dengan CES, tetapi proporsi atau jumlah cairan CIS itu sendiri itu lebih banyak, yaitu sekitar 70% dari seluruh cairan tubuh, atau namanya TBW ya, total body water. Nah, gitu ya. Jadi CIS ini menyusun sekitar 40% dari berat badan tubuh atau 2/3 dari total body water. Artinya 70% lah ya, 2/3 itu 70% seluruh cairan tubuh. Di seluruh tubuh ini ada nih cairan CIS, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Nanti kalian akan paham sendiri jika saya sudah menjelaskan terkait CES, cairan ekstraseluler. Nah, cairan ekstraseluler ini kita bahas ya, atau disingkat CES, cairan ekstraseluler, itu merupakan cairan yang berada di luar sel. Kita bayangin sel itu misalkan bulat, di luar-luar itu, begitu. Itu namanya cairan ekstraseluler, yaitu sekitar 30% dari total body water, atau 30% lah ya, atau 1/3 dari seluruh total cairan yang ada dalam tubuh manusia. Nah, apa saja itu? Nah, CES ini itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada namanya cairan intravaskuler. Ingat ya, intra itu artinya di dalam. Vaskuler artinya pembuluh darah. Jadi CES adalah salah satunya adalah cairan intravaskuler, artinya cairan yang ada di dalam pembuluh darah. Nah, yang seperti saya bilang tadi, ada vena ya, yang biru-biru ini di tangan tuh biru-biru. Kemudian ada nadi. Nah, di dalamnya itu kan ada darah. Nah, disitulah itu namanya cairan intravaskuler.
Berapa jumlahnya? Itu hanya 5% dari